Kita berdoa. Segala pujian, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dan beri buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul dengan teman-teman saudara seiman kami di tempat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami memiliki kerinduan yang besar Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian, berikan kami penafsiran, bahkan kewahyuan yang baru Tuhan. Sehingga firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang tidak apa-apanya Tuhan yang kami menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan rapi penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan boleh disampaikan kepada teman-teman kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Shalom. Sekali lagi salam semuanya. Shalom. Oke, semuanya pada bawa kita kan? Boleh diambil ya? Oh ya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-1 sampai ke 12. Kita baca secara responsoria. Ayat yang pertama kaum laki-laki, dan ayat yang kedua dan seterusnya kaum perempuan. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Amin. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama. Yang pertama cowok. Ayat yang 1. 1, 2, 3. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makalah apa yang diajarkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga dari kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Pada sore hari ini saya memberikan tema bagi kita, yaitu anak muda yang terpanggil melayani. Amin. Amin. Namun sebelum saya masuk di dalam poin-poin firman Tuhan pada saat ini, saya memberikan dengan suatu ilustrasi, yaitu seorang anak muda yang mendapat penglihatan yang untuk melayani Tuhan. Kira-kira di umur yang teman-teman ada pada saat ini, di umur 18-17 tahun, anak muda ini mendapat suatu penglihatan atau perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Satu ilustrasi, yaitu dipanggil untuk melayani. Tapi anak muda ini dengan banyaknya alasan dalam dirinya, ia terus-terus memberikan banyak kesempatan dan kesempatan. Tapi anak muda ini
lanjut umurnya juga semakin menolak dan menolak. Tapi suatu ketika anak muda ini sudah mulai tua dan juga jatuh sakit, malaikat Tuhan yang terakhir datang murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, tidak banyak sekali pada saat ini anak-anak muda yang tidak mau melayani. Banyak sekali anak-anak muda yang tidak mau ikut campur dengan gereja-gereja, yang cuek dalam pelayanan, yang cuek terhadap orang-orang sekitar. Anak-anak muda pada saat ini lebih ke pergaulan mereka, ke pasangan mereka, sehingga mereka semakin cuek dan semakin jauh daripada Tuhan. Nah, di sini teman-teman, saya mengajak kita semua, kita masih muda, marilah kita memiliki jiwa-jiwa yang mau melayani. Marilah kita memiliki jiwa-jiwa yang peka terhadap lingkungan kita. Marilah kita menjadi seorang yang mau melayani. Saya tekankan di sini, melayani bukan hanya di gereja, melayani bukan hanya di mimbar ini, melayani bukan hanya memberi pujian, tapi pelayanan yang sesungguhnya adalah sama seperti firman Tuhan yang katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Artinya di mana? Di mana kamu berada, di lingkungan sekolahmu, di pekerjaanmu, di komunitasmu, itulah pelayananmu yang sebenarnya. Lalu bagaimana kita melayani di sana? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana kita melayani di sana? Melayani di sana bukan langsung menyampaikan firman, bukan langsung ajak untuk ke gereja, tapi kita melayani di sana yaitu melakukan pendekatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita terhadap lingkungan kita, dengan sikap kita kepada komunitas kita. Apakah kita mencerminkan karakter Yesus? Kalau kita berkumpul dengan orang-orang jahat, apakah kita mau jahat juga? Tentunya tidak. Kita sebagai anak-anak muda Kristen, anak-anak muda sebagai generasi atau fondasi gereja, tanpa anak muda gereja tidak akan maju. Karena orang-orang tua akan selesai masa jabatan mereka. Kitalah anak-anak muda yang menggantikan mereka. Di ayat yang kedua katakan, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Artinya apa? Di luar sana banyak orang-orang yang merindukan keselamatan, yang merindukan kehadiran kita, kedatangan kita. Banyak orang-orang di luar sana yang haus akan kita, yang haus akan Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita siap memulihkan setiap keadaan mereka? Menjadi pertanyaan bagi kita. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Di luar sana banyak sekali orang yang kekhawatiran. Di luar sana banyak orang yang hidup dalam ketakutan, yang hidup dalam kegelapan, yang mereka membutuhkan terang. Mereka mau dibebaskan, tapi tidak ada orang yang peduli kepada mereka. Itu teman-teman. Kita sebagai anak muda, marilah kita menjadi terang di sini kita. Jadi terang di sekolah kita, di komunitas kita, di pekerjaan kita. Marilah kita di sana melayani mereka dengan kerendahan hati kita, kelemah lembutan kita. Seakan itu adalah suatu pelayanan kita bagi mereka. Dengan sendirinya mereka akan tertarik dan mulai akan kepo terhadap iman kita, terhadap gereja kita, terhadap kepercayaan kita. Yang ketiga dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Di sini dikatakan kita diutus ke tengah-tengah serigala. Artinya apa? Kita diutus ke tengah-tengah orang yang hidup dalam kegelapan. Serigala mencerminkan suatu kejahatan, gelap, buas dan lain sebagainya. Kejahatan ini adalah suatu kegelapan. Nah, Tuhan katakan itu, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Kita diutus untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, supaya kegelapan itu bisa mendapat terang dan mereka dipulihkan. Ayat yang dikatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan.
Ini adalah suatu tantangan bagi anak-anak muda untuk tidak melayani. Karena kenapa? Seperti yang saya di ilustrasi tadi, karena aku belum punya ini, aku belum bisa ini, aku masih mau ini. Inilah di sini dikatakan janganlah membawa pundi-pundi atau bekal. Untuk menjadi seorang, untuk melayani tidak dipersyaratkan kamu harus punya usaha besar dulu, kamu harus sukses dulu. Tapi untuk melayani sudah mulai dari nol sebenarnya. Untuk melayani Tuhan, Tuhan tidak memandang kita dari pendidikan kita. Tuhan tidak memandang kita dari pekerjaan kita, sukses atau tidaknya kita. Tetapi Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh mau melayani. Amin. Amin. Ayat yang ke-6 katakan, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal atasnya. Ya, di ayat yang ke-5 tadi katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, kita sebagai anak-anak muda di komunitas kita, di sekolah kita, dan dimanapun kita berada, kita memberikan damai sejahtera. Kita membawa berkat kepada mereka. Dan bukan sebaliknya, kita yang menjadi terpengaruh oleh keadaan mereka. Itulah tugas kita anak-anak muda sebagai generasi-generasi muda, yaitu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Di ayat yang ke-7 B, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, ini adalah suatu janji bagi kita yang mau melayani. Kalau tadi di ayat yang keempat itu kita merasa kekhawatiran karena ekonomi, karena pendidikan atau sebagainya. Tapi di ayat yang ke-7 ini kita dikuatkan, kita diberi janji bahwa kita patut mendapat upahnya. Upah yang dimaksud di sini bukan secara ekonomi saja, tetapi ada yang keberhasilan dalam pelayanan kita. Itulah upah yang sebenarnya. Ketika kita berada di komunitas luar yang bukan bisa dibilang aliran Kristenan, tapi kita memberikan dampak bagi mereka, maka kita akan mendapat upahnya. Amin. Amin. Sejauh ini penyampaian firman Tuhan, sekali lagi saya katakan kepada kita, marilah kita anak-anak muda, marilah kita mempergunakan usia kita, usia muda kita untuk melayani Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, melayani bukan hanya di mimbar saja, bukan hanya di depan ini saja, tapi melayani dimanapun kita berada. Itulah pelayanan kita. Di mana kita berada, di komunitas kita berada, itulah pelayanan kita yang sebenarnya. Di sana kita harus menjadi contoh dan menjadi panutan bagi mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur pada